Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Saya dari yang bekerja sebagai bidan pada hari ini. Apa sih yang Mbak perluti? Apa yang bisa saya bantu? Tentang kesehatan reproduksi ya, tolong jelaskan. Saya akan menjelaskan ya Mbak. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Sebelumnya di sini saya punya lembar balik yang bisa membantu kita untuk tahu apa itu kesehatan reproduksi. Oke. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial dan tubuh bukan hanya bebas dari penyakit dan penyakit. Lalu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi? Faktor-faktornya yang pertama ada kebersihan organ genital, lalu ada akses terhadap pendidikan, lalu ada hubungan seksual keluar, lalu yang keempat ada penyalahgunaan organ, lalu yang kelima pengaruh media sosial, lalu yang keenam akses terhadap kesehatan reproduksi, yang ketujuh hubungan harmonis dengan keluarga, dan keluarga baik yang sehat di dalam lanjut yang kedua yang kedelapan penyakit seksual seperti kayak HPV atau AIDS itu yang berat, lalu yang sembilan pengetahuan tentang itu tadi kesehatan remaja, reproduksi kesehatan remaja, yang ke-10 perubahan fisik setelah Mbak memulai masa remaja kan masih ada perubahan seperti reproduksi yang terlibat pada payudara itu hanya lalu ada determinan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja. Jadi saya akan memberitahu risiko perilaku remaja saat ini yang lagi marah-marah khususnya di luar nikah ya, ada penyakit menular seksual atau AIDS, yaitu seringnya kita berganti pasangan kan lalu melakukan hubungan seksual yang bisa menjadi penyakit menular HIV atau AIDS ini. Lalu jenis-jenis penyakit yang bisa menyerang reproduksi remaja, di sini sudah terlihat gambarnya ada gonorrhea, terus di sini ada syphilis, lalu ada herpes, lalu ada chlamydia, lalu ada kondoma genital, banyak ya yang bisa terserang di reproduksi remaja. Jadi menjaga kebersihan kesehatan pribadi ya, kebersihan merupakan hal yang penting dalam pencegahan berbagai infeksi, menjaga kesegaran dan kesehatan tubuh itu penting banget. Lalu menjaga kebersihan tubuh bagi semua orang, terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan olahraga itu bisa menjaga kulit, tangan, kaki, kuku, dan apalagi alat kelamin biar tidak terjadi yang bakal mempengaruhi reproduksi. Lalu cara menjaga penyakit menular seksual yang sangat penting adalah dari perbuatan-perbuatan yang berisiko menyebabkan mbak kelak. Jika berlaku berani menolak agar tidak berisiko terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa bicara dulu juga atau tertularnya HIV atau AIDS. Lalu usahakan pilih teman yang berakhlak baik, menjaga sosial yang baik. Lalu yang sudah menikah harus ya kebetulan banyak belum nikah ya, jadi jangan dulu lah ya Mbak, orang aja itu harus dibantu. Lalu jangan gampang seksual jika Mbak belum nikah, dan yang paling penting jangan gampang ganti pasangan. Oke, itu tadi mulai jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira masih ada nggak yang pengen Mbak tahu atau Mbak keluhi atau yang belum sampaikan sampaikan? Ini tadi kan ada yang sebutkan ada HIV. Di sini kan kurang spesifik yang mendalam gitu loh. Jadi bisa tolong dijelaskan lebih dalam lagi. Nanti saya akan jelaskan ya. Ada juga lembar baliknya. Jadi saya akan melihatkan melalui lembar balik yang bisa membantu kita dari hal itu HIV dan AIDS atau AIDS ya. Oke, jadi HIV AIDS sama nih saya udah ada lembar baliknya. HIV AIDS, HIV AIDS itu human immunodeficiency sejenis virus yang menyerang sistem dalam tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Itu jika dia sudah semakin parah dan itu sudah tidak bisa disembuhkan penularannya. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. AIDS adalah singkatan dari acquired
immunodeficient syndrome yang berarti kumpulan gejala atau simptom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Lalu lanjut di sini ada penyebab yang bisa terjadi karena penyebab yang bisa terjadi adanya HIV, yaitu infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Apapun bentuk infeksinya dia bisa terserang. Pada tahap akhir penderita HIV tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Ada infeksi, lalu ada menyerang sistem imun, itulah yang bakal diserang oleh HIV/AIDS. Lalu gejala awalnya yang terjadi yaitu beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV, hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti itu, kayak dia akan mengidap flu, demam, rasa lemah, lesu, lalu sendi terasa nyeri, lalu akan adanya batuk, nyeri tenggorokan. Lanjut, gejala lanjutannya menunjukkan sudah adanya kerusakan sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurun aktivitas fisik sehari-hari, pembekakan penggat di leher, lipat paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Lalu gejala akhirnya dia akan menderita AIDS, akan bisa sampai menyebabkan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS muncul. Lalu gejala AIDS yang timbul itu apa sih? Apa aja? Yaitu ada radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan. Lalu bisa menyebabkan kanker kulit, TBC, gangguan senang saraf atau diabetes. Itu tadi untuk gejala-gejala yang disebabkan oleh HIV. Lalu cara penularan HIV itu gimana sih? Nah, ini yang perlu kita tahu agar kita bisa mencegahnya ya. Untuk penularannya itu bisa dari hubungan seksual dengan pasangan yang mengidap HIV. Lalu ada ibu pada bayinya. Jadi jika ibu itu sudah terkena HIV, dia bisa, ya betul sekali, dia bisa menularkan bayinya. Lalu darah dan produk darah yang tercemar HIV sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu ada dari alat-alat untuk menolakkan kulit seperti kayak jarum suntik, pisau, silet, atau membuat tato pun itu bisa terjadi penularan HIV. Lalu ada menggunakan jarum suntik secara bergantian karena anjurannya jarum suntik itu dipakai hanya sekali ya. Jika dipakai untuk berkali-kali itu akan menjadi penularan HIV. Lanjut. HIV ini tidak akan menular melalui air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing, lalu peralatan makan bersama dia nggak akan menular. Pakaian, handuk, sapu tangan juga nggak akan menular. Berpelukan, berjabatan tangan, atau sehidup dengan penderita yang mempunyai HIV pun tidak akan menyebabkan penularan tersebut, karena penularannya yang sudah saya sebutkan tadi ya, melalui misalnya jarum suntik, lalu ibu dan bayi, lalu hubungan seksual itu tadi. Lanjut, nah di sini cara pencegahan dengan prinsip A, B, C, D, E. Abstinence, yaitu suatu upaya untuk melakukan hubungan seksual terutama bagi seorang yang belum menikah. Jadi jangan melakukan hubungan seksual dengan yang bukan mahramnya atau belum menikah ya. Yang kedua, be faithful, yaitu suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia pada pasangannya. Makanya kenapa setia itu penting banget ya, apalagi sampai yang kayak mungkin ada orang yang selingkuh segala macam tidak bisa menjaga ya, itu sangat berdampak sekali untuk penularan HIV-nya. Lalu ada C, kondom, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Biasanya ada di Indomaret atau Alfamart atau apotek itu sekali. Pintar ya mbak ya. Lalu ada D, yaitu don't share, sharing, atau don't inject.
yaitu jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Terus safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Lanjut, di sini obat-obatan yang bisa mencegah penyakit HIV atau yang bisa mengobati HIV itu ada antiretroviral atau biasa disebut ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita beberapa golongan ARV, yaitu ada NRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibition. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Lalu ada NRTI, yaitu nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Lalu ada protease inhibitor, yaitu ARV. Jenis ini akan menghilangkan protease, jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Itu beberapa yang sudah saya sampaikan, tapi sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu yang menurut saya bisa sangat membantu ya. Lalu cara pencegahan dan penanggulangan HIV di lingkungan sekolah atau kampus itu penting banget karena ini juga masih remaja kan ya. Jangan gunakan jarum bergantian, lalu perhatikan luka yang terbuka, lalu lakukan vaksin itu penting banget untuk melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Lalu ada pre-exposure prophylaxis, biasa disebut PrIP, itu merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Lalu ada hindari atau jauhi seks bebas di kalangan remaja itu. Seks bebas sangat marak ya, jadi mbaknya harus sangat menghindari itu tadi ya. Sangat rentan sekali juga seks bebas itu terkena HIV. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan soal persoalan HIV. Adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin mbaknya masih belum terlalu paham atau keluhan yang masih ingin disampaikan? Udah nggak ada ya mbak ya? Apakah masih ada? Terima kasih ya. Oke, itu tadi ya mbak penjelasan dari saya. Bila masih ada kurangnya atau masih ada yang belum mbaknya mengerti atau masih pengen ada yang mbaknya mengerti lebih jauh lagi, boleh mbaknya untuk datang ke sini lagi atau boleh hubungi saya melalui nomor telepon saya. Jadi itu ya, saya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, saya Bidan Genanga Putri Hapsari yang bertugas pada praktek kali ini. Apa yang Ibu ingin tanyakan? Apa keluhan Ibu yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya mau tanya tentang apa sih itu FE untuk ibu hamil. Jadi sebelumnya jika ibu hamil kekurangan Fe yaitu zat besi dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadinya berat badan lahir rendah atau biasa disebut BBLR. Nah, Fe itu sendiri merupakan komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarnya ke jaringan tubuh kita, Bu. Lalu penggunaan Fe itu sendiri sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel kita. Lalu di sini ada kebutuhan Fe selama hamil. Ibu hamil membutuhkan kandungan Fe berapa sih selama kehamilannya berlangsung? Nah, kebutuhannya yaitu pada kehamilan janin tunggal 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah. 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. Lalu 150 sampai 200 mg untuk kelahiran eksternal.
lalu 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta. Selanjutnya ada 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kandungan berkisar antara 580 sampai 1340 mg, sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Lalu kebutuhan Fe sehari-hari itu pada ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Lalu, waktu minum tablet Fe untuk ibu hamil, pemberiannya itu ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6 sampai 8 jam ya Bu. Kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Jadi jika tidak timbul, tidak perlu. Lalu diminumnya dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapannya. Lalu cara minum tablet Fe, diminum 3 kali sehari di antara makan, artinya sesudah makan. Jadi pada waktu perut kosong, saat setelah makan. Jadi pemberian minuman tablet Fe itu sebelum makan ya Bu. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan Fe. Jadi kalau ibu minumnya setelah makan, itu akan menghambat penyerapannya. Lalu asam lambung dan asam korbat membantu penyerapan Fe, sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minum jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Lalu untuk cara penyimpanannya apa ibu sudah tahu? Oke, untuk penyimpanan sebuah obat sebaiknya di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus dibuka ditutup kembali. Jadi apapun itu obatnya hindari dari terkena sinar matahari, dan jika sudah dibuka jangan lupa ditutup kembali. Lalu untuk efek samping tablet Fe ini sendiri yaitu mual dan muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan. Lalu ibu juga bisa makan makanan yang mengandung Fe, yaitu produk hewani terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Lalu juga ada di berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Nah, ibu harus tahu ya, untuk ibu hamil makanan yang menghambat penyerapan Fe itu apa sih? Makanan yang menghambat Fe itu kopi, teh, garam, kalsium, magnesium, dan pita dapat meningkatkan Fe sehingga mengurangi jumlah serapan. Lalu ada juga nih makanan yang bisa membantu penyerapan Fe, yaitu vitamin C, lalu juga ada vitamin B12. Itu tadi penjelasan saya tentang obat Fe, tablet Fe untuk ibu hamil. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin aku masih kurang paham? Itu tadi ya Bu. Jika misalkan ibu masih kurang paham, bisa balik ke sini atau bisa menghubungi saya melalui nama WA saya Bu. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang dimengerti atau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.